Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini berada. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Persiapkan hati, persiapkan pikiran, persiapkan hidup kita untuk senantiasa memberi yang terbaik pada hari ini di dalam ibadah kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, kita akan mulai dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu, buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam setiap hidup kami. Khususnya pada hari ini, hari yang bahagia, hari yang luar biasa dalam setiap pribadi kami. Di mana kami mau memulai ibadah kami. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran, dosa kami. Tuhan yang senantiasa menyatakan anugerah-Mu lebih lagi dalam setiap hidup kami. Dan dimanapun saat ini kami berada yang bergabung dalam ibadah ini, baik itu lewat streaming, Zoom maupun itu Facebook, maupun yang akan nonton channel YouTube ini. Tuhan, biarlah setiap hidup kami senantiasa mengalami lawatan Tuhan. Dan setiap pribadi lepas pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan yang senantiasa mengurapi kami, Tuhan yang senantiasa pakai kami dengan dahsyat, di mana dalam ibadah kami hari ini kami sama-sama menikmati hadirat-Mu, kami sama-sama mengalami kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Mari kita mau masuk dalam penyembahan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa seluruh pergumulan kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan siap menolong kita. Dia penolong yang setia. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat penyembahan kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kita berjalan, Tuhan pasti akan menolong kita. Saat kita dalam beban berat, tangan Tuhan akan terus menolong kita. Mari berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yang terbaik bagiku.
Yang percaya katakan amin. Halo saudara-saudara, shalom. Ada sukacita, amin? Amin. Kita saat ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati prasangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian, haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji di hati prasangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan selalu ajaib dan berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk lebih lagi kehadirat Tuhan. Biarlah firman-Nya yang luar biasa yang Tuhan akan taburkan pada kita. Setiap hati kita boleh beroleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berganti. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau sendiri ambil alih ya Tuhan. Berkaryalah Engkau sebebas-bebasnya. Dan setiap pribadi kami yang mendengar firman-Mu dimanapun saat ini berada. Hidup mereka mengalami hal-hal yang baru, hal-hal yang terobosan baru yang datangnya dari Tuhan. Karena firman-Mu yang senantiasa memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba siap menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa di hari yang indah, hari yang luar biasa ini. Dan terlebih lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Frans yang memberi waktu dan kesempatan untuk saya melayani di hari ini. Bagi saya secara pribadi ini adalah anugerah yang terindah, yang luar biasa, di mana hidup saya masih dipercayakan Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Hari ini saya mau menyampaikan suatu kabar sukacita, kabar yang luar biasa, di mana janji Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan setiap pribadi kita orang percaya, di mana tema penyampaian firman Tuhan hari ini adalah mengalami kebaikan Tuhan. Setiap pribadi kita ingin senantiasa mengalami hal-hal yang baik dalam setiap perjalanan hidup kita. Setiap manusia dengan akal pikiran sebagai manusia yang normal, manusia yang sehat, pasti kurang menerima hal-hal yang kurang baik. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan bagaimana hidup setiap pribadi kita mengalami namanya kebaikan Tuhan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roh. Turut bekerja dalam segala, perhatikan kata segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan saya dan saudara. Bagaimana jaminan Tuhan dinyatakan menjadi bagian hidup kita dalam perjalanan iman kita, dalam pengiringan kita kepada Kristus. Makanya ditegaskan di situ Allah turut bekerja. Kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Bekerja bersama-sama antara kita manusia yang percaya kepadanya dengan Tuhan untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi setiap pribadi kita. Khususnya di mana saat ini kita mengalami yang namanya masa pandemik yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Banyak hal mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini diubah oleh kondisi. Tetapi biarlah hidup saya dan saudara, iman kita tidak beralih kepada ilah lain, karena iman kita tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan yang terjadi dalam hidup ini, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, baik itu hal yang menguntungkan
atau sebaliknya hal yang merugikan. Karena segala sesuatu justru itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Ini yang janji yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menjamin masa depan saya dan saudara. Jadi seharusnya setiap orang percaya tidak mengalami namanya keputusasaan, kekecewaan, bahkan beralih kepada ilah-ilah lain. Kalau mereka menyadari dan memahami dan mengerti bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menjamin kehidupannya. Seperti nyanyian tadi, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hidup saya dan saudara, karena Dia adalah sumber pengharapan saya dan saudara. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, bisa mengecewakan, bahkan menyakitkan perasaan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, biarlah hari ini kita mau belajar sesuatu hal yang luar biasa, di mana kita diingatkan kembali supaya hidup kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya ke dalam genggaman tangan Tuhan. Haleluya. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita, bagi siapa saja yang mengalami kebaikan Tuhan itu? Bagi orang-orang yang bagaimana? Kalau Alkitab menegaskan di ayat pokok kita, Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan tadi, yang pertama adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya saya dan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, saya yakin dan percaya jaminan Tuhan itu menjadi bagian kita. Bukan hanya kita peroleh, tapi kita nikmati. Jadi kita adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita mendapatkan berkat Tuhan, karena kita memperoleh janji Tuhan, plus menikmati janji Tuhan itu. Karena buat apa kita diberkati dengan limpah tapi tidak bisa menikmati berkat itu? Ini kan kebalikannya. Karena banyak orang memperoleh sesuatu hal yang baik, memperoleh berkat yang melimpah, tapi hidupnya nggak damai, nggak tenang, penuh dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Ini adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak ada di dalam Tuhan, yang tidak menaruh harapannya, kepercayaannya ke dalam Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah siapa saja yang dikategorikan orang-orang yang mengasihi Dia? Kalau Yesus tegaskan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15 maupun ayat yang ke-21 dikatakan, bagi pribadi-pribadi yang menuruti segala perintah Tuhan. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus, penegasan Yesus bagi saya dan saudara. Kalau kita katakan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan, saya adalah pribadi yang cinta Tuhan, maka jawaban yang simpelnya adalah dibuktikan bagaimana hidup saya dan saudara melakukan firman Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Karena firman Tuhan, perintah Tuhan itu ringan. Yang membuat berat itu setiap manusianya. Saya kasih contoh sederhananya gini. Kalau kita mencuci baju setiap hari, itu kan ringan. Coba kalau kita tumpukan pakai itu dalam skala yang lebih lama, dalam jangka panjang,
Kira-kira bebannya jadi ringan atau jadi berat? Yang pastinya saya katakan, semakin kita tunda pekerjaan itu, maka itu justru memberatkan kita sendiri. Sama halnya dengan firman Tuhan, ketika perintah satu disampaikan dalam hidup kita, maka kita kerjakan itu langsung. Ada actionnya, ada tindakannya, maka itu meringankan. Tapi ketika kita menunda-nunda, maka ada perintah yang selanjutnya, maka hal itu menjadi hal yang berat. Karena apa? Karena keputusan kita yang memberatkan perintah itu. Yang selanjutnya yang dikatakan, siapa yang mengalami kebaikan Tuhan itu? Kalau kita perhatikan di ayat pokok kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat 8 tadi dikatakan, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya dan saudara sudah dipanggil keluar dari kegelapan, hidup dalam terang, di mana manusia lama kita tanggalkan dan menjadi manusia baru, karena hidup saya dan saudara telah ditebus dengan darah yang mahal, dibayar lunas. Artinya hidup saya dan saudara bukan milik kita lagi, tapi milik yang telah menebus, yang telah membayar lunas hidup kita. Makanya kalau ada waktunya di mana saya dan saudara akan mempertanggungjawabkan, di masa kita diberi waktu dan kesempatan ada di muka bumi ini. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, pergunakan hidup ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, sehingga di mana lewat hidup kita banyak orang mengalami kasih Tuhan, lewat hidup kita banyak orang melihat Kristus yang nyata, sehingga orang banyak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita terbawa arus kondisi keadaan yang terjadi saat ini, justru itu membuat iman kita semakin kecil dan kita meragukan kuasa Tuhan. Tetapi apabila kita senantiasa menjadi pribadi yang menyadari bahwa saya dipanggil dengan maksud mulia, dengan tujuan mulia, karena ada sesuatu janji baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, maka kita akan senantiasa mempergunakan hidup ini dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan harapkan, dan inilah yang Alkitab, firman Tuhan ajarkan dalam setiap hidup pribadi kita. Biarlah setiap hidup kita senantiasa dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, dikatakan kamu dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa dan dijadikan umatnya yang suci oleh Roh Allah, supaya, perhatikan kata-kata ini, supaya kamu taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Semoga Allah mengaruniai kamu berkat dan kesejahteraan dengan berlimpah-limpah. Ini kata-kata yang luar biasa. Kalau kita mengerti, memahami, menyadari bahwa kita dipanggil dengan tujuan supaya kita taat, T-A-A-T, maka ada berkat yang menanti dari dampak ketaatan kita. Makanya dikatakan mengaruniai kamu berkat. Berkat bukan hanya sekedar materi. Berkat bukan sekedar apa yang saat ini bisa kita nikmati sesaat dan besok tidak ada lagi. Berkat ini mencakup segala bidang.
yang berkat yang luar biasa dalam kehidupan manusia adalah di mana saya dan saudara diselamatkan. Kedua, di mana saya dan saudara masih diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Ini berkat yang luar biasa saya katakan. Karena Yesus tegaskan apa artinya kalau kita memperoleh seisi dunia ini tapi hidup kita tidak selamat. Nyawa kita melayang, gak ada artinya. Karena apa? Harta, kehormatan itu tidak kita bawa mati. Biarlah kita harus lebih lagi, lebih memahami di mana hidup kita semakin hari semakin TAAT. Orang yang memahami kebenaran firman, orang yang memahami isi hati seseorang, dia pasti sepakat. Kenapa banyak orang mengalami kekecewaan? Jawabannya hanya sederhana, karena dia tidak memahami, tidak mengerti apa yang dimau. Kalau Tuhan mau kita taat, maka kita mengalami dampak dari segala sesuatu janji Tuhan itu. Kalau kita tidak memahami dan tidak sepakat dengan Tuhan, maka wajar akan mengalami namanya kekecewaan. Kecewa melihat kondisi yang terjadi dalam hidup. Kecewa melihat hal-hal yang buruk. Tetapi Alkitab tadi tegaskan dalam ayat pokok kita, segala sesuatu artinya baik itu baik, buruk, enak gak enak, semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Karena cara pikir kita dengan cara pikir Allah itu beda. Sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah, yang mulia, yang mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Kalau kita hari-hari ini melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah hal yang kurang baik menurut kita, menurut ukuran kita, tapi dalam kacanya Tuhan belum tentu itu hal yang kurang baik, tapi justru itu adalah hal yang baik karena ada maksud tertentu Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap pribadi kita. Amin. Inilah yang dikatakan tadi, segala sesuatu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu bagi saya dan saudara. Makanya dikatakan bersama-sama. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak dibunyikan bersama-sama. Dalam konteks bahasa asli itu bersama-sama. Bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan memberi keselamatan bagi saya dan saudara, maka bagian kita mengerjakan keselamatan itu. Boleh bilang keselamatan itu iya, kalau apabila kita hidup senantiasa ada di dalam dosa. Kalau kita mendurhakakan Roh Kudus, keselamatan bisa hilang. Saya jawab iya. Bukan kita tidak pernah punya konsep mengatakan sekali selamat tetap selamat walaupun engkau berbuat dosa. Salah. Karena Alkitab menegaskan buat kita untuk senantiasa kerjakanlah keselamatanmu. Selanjutnya dikatakan begini, yang perlu kita harus pahami dan kita perlu harus mengerti adalah kebaikan apa saja yang Allah inginkan menjadi bagian setiap kita. Yang pertama, pertumbuhan dalam iman. Amin. Pertumbuhan dalam iman. Karena dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar.
tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkatan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya kita menjadi segambar dengan Kristus. Amin. Ada proses. Namanya bertumbuh ada proses. Tidak ada langsung yang namanya dewasa. Bagaimana kita menjadi dewasa? Ada proses. Lewat hal baik maupun hal yang buruk menurut manusia. Orang semakin kuat karena dia dilatih. Hari-hari ini Tuhan latih kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Iman kita semakin kokoh, berakar, semakin masuk ke dalam, dan tidak tergoyahkan lagi oleh kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang dahsyat. Saya katakan, makanya dikatakan di kitab Efesus pasal 4 ayat 13 katakan tadi adalah kedewasaan penuh. Bukan kedewasaan tanggung-tanggung. Sama halnya menjadi pengantin itu bukan anak-anak. Yang menjadi pengantin adalah orang yang dewasa. Bagaimana seandainya orang mau menikahin anak-anak, tingkah lakunya bikin gimana? Belum waktunya kan begitu. Sesuai juga undang-undang, ada yang mengatur. Tuhan juga mau supaya setiap hidup kita mengalami yang namanya kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada standarnya, ada ukurannya, yaitu kepenuhan Kristus. Bagaimana kita mengalami kepenuhan Kristus? Yaitu senantiasa kembali yang tadi, melakukan kehendakku, sama seperti Yesus tegaskan dalam Injil Yohanes tadi, di mana hidup setiap pribadi kita menjadi pribadi TAAT, taat. Yang selanjutnya dikatakan pertumbuhan dalam apa? Pengudusan. Haleluya. Karena manusia ini kalau sudah bicara berkat, pasti persepsinya tidak jauh dengan hal yang namanya materi. Saya katakan ukurannya bukan materi menjadi kedewasaan iman. Pengudusan, ini yang Tuhan mau, pertumbuhan dalam pengudusan kita. Dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 22 ditegaskan gini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan kesudahannya yaitu hidup yang kekal. Amin. Kebaikan yang kita alami dalam pertumbuhan itu selain iman adalah pengudusan, di mana kita dimurnikan lewat kejadian hal-hal yang tidak kita harapkan. Kenapa? Keselamatan adalah tanggung jawab setiap hidup saya dan saudara. Tuhan beri keselamatan sebagai kasih anugerah bagi manusia, maka kita harus mengerjakan, karena tidak boncengan untuk ke surga. Ini yang perlu kita harus pahami, karena kebenaran firman Tuhan. Karena ada waktunya ketika Tuhan datang, ada yang tinggal, ada yang terangkat. Selanjutnya dikatakan, berkat apa yang Allah inginkan bagi kita? Dikatakan selanjutnya adalah yang tadi saya singgung sempat di bagian pertama, menjadi segambar dengan Kristus. Orang yang segambar dengan Kristus meninggalkan manusia lamanya, hidup mengenakan manusia baru. Orang yang segambar
hidup menghasilkan buah. Amin. Buah apa? Kalau kita perhatikan di Matius pasal 3 ayat 8 dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yang pertama, buah pertobatan. Kalau dulu kita adalah penjahat, jangan jadi penjahat, kan gitu kan? Kalau dulu seorang penipu, jangan jadi penipu. Jangan jadi, saya katakan jangan terbungkus hanya topeng rohani. Sama seperti Yesus tegur orang-orang Farisi dengan kata, hai orang-orang munafik. Kalau kita hanya membungkus dengan hidup kita topeng rohani, tapi tidak ada actionnya, TAAT tadi, maka sama hal yang dikatakan Paulus dalam Yakobus, kita menipu diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menjadi pelaku firman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya ada tindakan yang nyata, ada actionnya. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana hidup saya mengalami. Sama seperti Yesus tegur orang-orang Farisi dengan kata, hai orang-orang munafik. Kalau kita hanya membungkus dengan hidup kita topeng rohani, tapi tidak ada actionnya, TAAT tadi, maka sama hal yang dikatakan Paulus dalam Yakobus, kita menipu diri sendiri. Karena apa? Karena kita tidak menjadi pelaku firman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya ada tindakan yang nyata, ada actionnya. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana hidup saya mengalami namanya kebaikan yang dari Tuhan itu. Di mana hidup saya mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan kekudusan. Yang selanjutnya saya menjadi segambar dengan apa yang saya sembah. Kalau saya sembah adalah Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, maka saya harus segambar seperti Dia. Amin. Inilah yang dikatakan mendatangkan segala kebaikan. Karena kondisi bisa mengubah manusia. Saya katakan kondisi bisa mengubah manusia. Tetapi ikan tidak akan terpengaruh oleh arus air. Karena ikan itu hidup. Kalau ikan itu mati pasti terbawa arus. Kalau orang Kristen, orang percaya imannya bertumbuh, dia tidak akan terbawa arus. Amin. Biarlah iman kita bertumbuh. Menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam iman kita di hadapan Tuhan. Karena takarannya ada. Seperti yang firman Tuhan katakan, kepenuhan Kristus itu. Biarlah hidup saya dan saudara mengalami kebaikan Tuhan tadi. Di mana Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Di mana Tuhan yang senantiasa menyatakan janjinya bagi saya dan saudara. Karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang tidak mengecewakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa dalam sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur.